Udah? Udah dong. Udah, kembali lagi di Kulidur. Apa itu? Kulimat bersama Abdur. Ini, enak bet dah ya. Enak bet dah. Ya, mohon maaf teman-teman, gini kami sambil makan ya. Jadi, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur bersama Abdul Akhrian dan juga Abdur Arsyad di channel Abdul Akhrian. Channel orang paling lama di channel orang nih. Konten orang di channel orang. Paling lama dari ruang tamu sono. Sana no, dari masih Palapa Timur sana. Dari rumah masih lama sampai rumah baru, sampai ada studio, sampai ada anak magang di sini. Jadi pakai handphone. Anak magang. Jadi pakai Hah? handphone. Anak magang ini. Iya. Iya. Tadi saya tanya, saya minta kenalan. Bang, siapa bang namanya bang? Saya Abdur. Oh Raihan kata dia. Saya bilang, oh apa bagian apa di sini? Oh saya magang bang. Katanya. Terus saya kaget. Abdul Universe udah buka magang aja nih. Orang dia tiba-tiba nongol di depan rumah. Ternyata nongol. Datang aja gitu. Emang rumahnya Sing Abdul emang siapa aja boleh datang kayaknya? Orang dulu ada lamaran, mereka jadi tamu Wawan Canda. Siapa? Minta jadi tamu Wawan Canda. Karena dia seumur hidup belum pernah diwawancarai. Dan siapa tahu itu bisa jadi latihan dia untuk interview kerja katanya. Jadinya minta tamu jadi wawancara. Dah. Kocak bet dah. Ya. Ini kita melanjutkan omongan minggu kemarin. Ini aja. Apa? Sing Abdul bikin. Apa? Wawancara orang biasa. Wawancara. Tapi gini. Kalau si aduh saya lupa lagi nama channelnya. Deddy Kobuser. Bukan, yang dia interview orang kayak interview kerja tapi itu artis-artis. Oh si Apa? HRD apa? HRD. HRD apa tuh? Tapi itu anak Kompas. HRD Bacot. Anak perusahaan Kompas. Nah, HRD Bacot. dia itu kan nge-interview orang-orang yang sudah terkenal dengan cara seperti interview kerja. Nah, Sing Abdul bikin wawancara khusus. Bener-bener wawancara ya udah orang yang nggak terkenal, nggak pernah diwawancarai, pengen buat kayak interview kerja. Jadi memang settingan itu bener-bener kayak interview kerja. Lu mau ngapain di sini? Kelebihan lu apa? Gitu. Siapa tahu ada orang yang bos-bos yang nonton terus Terus dia minta interview juga. terus mereka dapat Mau jadi kerjaan dari interviewer situ. Kan kalau gitu kan trial and error aja, banyak datang wawancara aja. Kalau Ya. lucu naik, kalau nggak lucu ya udah. Asal konsisten. Iya. Gampang dihubungi. Iya kan orang-orangnya, Sing Abdul yang ini. Kenapa saya? Kan saya mengusulkan, saya tidak minta terlibat di situ. Iya, enggak, maksudnya orang-orang itu harus gampang dihubungi, enggak kayak Mamat kan maksudnya kan? enggak, Mamat gampang dihubungi. Mamat dulu hilang juga 3 bulan. Tapi dia sempat hilang 2 bulan. 3 bulan, 2 bulan. Iya 2 bulan. saya 2 minggu doang dibahas. Hah? Udah gila, udah. Enggak, kalau Mamat hilang tuh masih ada story-nya, oh ini anak masih hidup gitu. Jadinya, ini orang masih ada jadi pujangga pelabuhan, fotografer pelabuhan, gitu masih ada gitu. Oh masih ada, cuma memang mungkin nggak mau diganggu aja. Iya, benar. Nah lo hilang, nggak bisa dihubungin. Bahkan istri lo bilang juga udah jarang ngobrol. Saya itu memang orang yang tidak cocok dengan sosmed. Siapa? Lo? Saya Saya tidak terlalu begitu ini dengan sosmed sih. Kayak story. Kan sosmed. Iya. Kalau sosmed apa? Gitu. Ada, ya gitu-gitu. Hah?
Cuman kayak setiap apa saya story apa gitu, saya jarang banget story. Saya kalau sekali story itu ya kalau ada hal-hal yang penting. Oh ya, sama. Gue juga Iya. promo-promo aja gitu. Saya nggak bisa kayak ketemu Cing Abdel ya. Gue ada nggak ya? Bahkan ketemu dengan teman yang belum sudah lama tidak ketemu pun saya tidak story. Maksud saya ya sudahlah, kehangatan itu biar saya dan dia aja. Anjay. Iya, ngapain di story. Udah. Bentar ya, gue lihat ya. Gue story apa aja ya? Iya ya, jarang juga ya kegiatannya. Hah? Jarang kan? Jarang juga ya. Dur, tapi orang ini udah banyak nih Dur yang storyin lagi nonton Kulimat, lagi nonton Ho Hihi, Wawan Canda. Ngabdur nggak ada yang storyin. Aneh ya. Nggak ada, mungkin semuanya juga nggak suka sama lu gitu. Kita membangun. Nggak suka yang begitu-begitu ya. Yang nonton ada puluhan ribu juga yang nonton di YouTube. Tapi dari puluhan ribu itu nggak ada satupun yang storyin lagi nonton Ngabdur. Iya, nggak apa-apa. Karena nggak caper kali ya. Karena orangnya nggak caper Iya. gitu. Tapi kita pengen tahu juga sebenarnya. Coba lo storyin kalau lo nonton ini gitu. Pengen tahu lu nonton apa enggak? Nonton apa? Tolong lo tag Mamat. Enggak, tapi saya paling sering dapat mention maupun story. Story-nya itu tidak dia sedang nonton, tapi kayak tulisan gitu. Atau dia DM biasanya. Mengenai Ngabdur. Mengenai Abdur. Ya, tolong Kita ini menjadi teman setianya dia untuk setrika. Ya, tuh gue ada satu Iya. untuk nyetrika ya. Nyetrika, selalu nyetrika dia pakai Ngabdur. Bayangkan kalau kita libur 2 minggu dia tidak setrika, Cing. Iya enggak lah. Bukan Suaminya jadi nggak setrika. kerja itu kusut. Bukan. Setrika rusak, Ngabdurnya nggak ada gitu. Bukan itunya lo naif lo. Naif aja udah mau bubar katanya. Ada juga yang teman perjalanan. Ada yang teman perjalanan pulang kantor, ada juga ya dengerin Ngabdur. Dia biarpun Kulimat ini, biarpun Hoi ini, Ngabdur tetap yang paling berkualitas katanya. Iya. Bayangkan kalau kita nggak syuting, Cing, nggak pulang-pulang kantor dia. Nggak gitu juga lagi. Dia nggak pulang Jadi, kantor. ada- Iyain aja orang komedi ini. Iya. Nggak nyetrika, nggak pulang-pulang kantor, kan kehidupan berhenti karena gara nggak ada Abdur. Nah makanya lo jangan ngilang-ngilang, tanggung jawab lo tuh. Iya. Tanggung jawab lo sehingga membuat mana lo kemarin Nge-zoom aja ya. mana ada tutorial melipat baju, ada yang ngetekin lo nggak tutorial melipat baju yang benar? Nah, saya karena Jarang lihat. jarang buka sosmed ya saya. Saya buka kemarin cuman hanya untuk lihat Indosiar. Indonesia menang apa enggak? Udah itu doang. Dan ternyata menang. Wah, seneng banget saya. Ya. Tapi itu saya lagi ngetik sih dari sebelah. Wah, tetangga teriak-teriak, saya udah gatal juga tuh pengen lihat. Cuman saya takut kalau saya nonton dan kalah maka saya tidak jadi tulis nih. Saya pasti males-malesan langsung. Nah, lanjut lagi ya. Ntar lu udah, nih kalau lo yang nonton tolong di storyin, lo tag ke Abdur, Abdel dan Mamat. Biar dia Iya. tahu, biar dia tahu bahwa Abdur ini juga penontonnya militan. Militan. Hah? Yang penonton Kulimat itu sebenarnya banyak itu karena orang lebih ke penasaran bagaimana orang busung lapar makan. Udah gitu doang. Sekedar itu aja, Cing. Karena penjelasan campuran bumbu apa juga dia kan nggak paham. Iya. Orang dia itu makanan aja, ada aja itu bersyukur. Nggak perlu mikir bumbu. Bisa makan tuh udah syukur. Bisa makan aja udah syukur. Tapi dia bikin itu, Mamat dan AA memberikan solusi atas masalah percintaan. Gimana menurut? Padahal dianya aja gagal. Iya, gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, ya sudah ya. Biar dia mungkin itu caranya dia menghibur hati atau bagaimana. Daripada bunuh diri kan, Cing, udahlah nggak apa-apa. Ini goblok. Sambil dimakan dong. Lo Sudah. masih ada kata lo Pertanyaan. tadi aja bilang, aduh, Iya, aku belum makan nih. Tadi betul. Kalau ada nasi di bawah saya boleh nambah kan? Betul. Ini- Tapi ternyata saya kebanyakan gorengan. Ini habis semua malu ya. Iya.
Gorengan dan kopi. Gorengannya saya udah habisin tadi, Bang. Makanya ini kena gorengan lagi udah nggak kuat. Geser aja dulu ya, biar kita bisa ini ya. Nanti habis ini kita lanjut lagi makan. Kalau misalkan habisin ini, sini Cing. Ya. Nah, ada sambalnya ini. Nah, Kita masuk ke ngabdur nih. udah? Udah dong tadi udah. Oh, iya. Kemarin itu terakhir kita ngomong tentang kerajaan Lamakera. Bukan kemarin, tadi jam 5 sore. Ceritanya. Iya, ceritanya. Minggu lalu. Kita kan break maghrib doang tadi nih. Iya. Cerita. Iya. Minggu lalu. Tapi ini sebuah pemandangan yang udah lama gue nggak lihat. Apa tuh? Anak-anak sholat di rooftop. Karena Ini selama sering ini banget. hujan. Bukan, jarang. Gue nih udah jarang banget yang datang segini rame. Lah kan, Live tuh udah jarang 2 minggu ini. oh berarti hilang-hilangan juga live-nya Bang Dion. Dah. Ngapain hilang-hilangan nih mereka 2 minggu nih? Tahu ada aja, ada yang sakit. Oh, ngejob. Iya, ada yang ngejob, Iya. ada ini segala macem. Gitu. Berarti ini perdana setelah 2 minggu libur. Ciling-ciling show nih. Enggak sih, seminggu. Tapi yang datang 3. Ya, kalau sekarang ini datang lengkap nih kayaknya. Jadi gue lihat sholat lagi di rooftop. Stop. Yang imam siapa nih? Abdul. Bang itu tadi. Bang Dion sebenarnya. Yang Bang Dion nggak mau. Iya. Nah, ini apa? Lamakera. Lamakera. Lamakera kemarin terakhir adalah tentang kerajaan Islam Watan Limo. Watan Lima. Kerajaan Watan Lema. Watan Lema. Watan Lema tuh 5 pantai. 5 pantai. Watan itu adalah pantai. Watang. Watan. Iya, Watan. Bahasanya ditulisnya Watan. Watan tuh artinya Pantai. pantai. Ya. Dan itu adalah kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Kerajaan 5 pantai ini. Ya. Dan gue minggu lalu sempat mempertanyakan kalau sudah sedemikian maju di masa itu, kenapa tertinggal sekarang ini? Nah, itulah dari segi pembangunan bahkan sampai air saja. Iya. Air tawar kami ambil dari pulau di depan, dari Wawera. Adunara kami ambil air. Saya kurang tahu kalau sekarang sudah Kalau ternyata air sudah ada. memang nggak bisa diapa-apain kan, Dur? Tidak, tapi maksudnya kalau dengan segala macamnya mungkin sudah ada. Ada teknologi yang bisa menyuling air itu jadi tawar gitu. Iya, atau ada dibikin pam atau apa. Oh iya, benar. Mungkin ambil dari, jadi maksudnya kalau ada saluran pipa apa segala macam, ada pamnya apa gitu kan, Bisa, dia bisa harusnya. dari pulau apa? Adunara. Bukan dari Pulau Adunara, atau dia dari desa sebelah, desa belakang gunung atau apa gitu. Gitu-gitulah ya. Iya. Nah, kemudian tadi sudah suku-suku itu ya. Oh, jadi saya baru ingat. Tadi pas sholat itu saya baru ingat lagi. Habis sholat tadi saya duduk-duduk mikir. Saya baru sadar bahwa di Prakon itu ada yang pakai FAM. Di suku Prakon. Iya. Nah, di Prakon aja itu dibagi ada 3 kabilah lagi. Ada Udah 3. ingat nih lo, udah ingat. Iya, jadi Buat yang pengen tahu Prakon apa, lihat di Ngabdur minggu lalu. iya. Jadi ada suku lama Kera ini di dalamnya ada Prakon dan beberapa yang lain saya kurang hafal. Prakon. Nah, di dalam Prakon sendiri itu ada 3. Suku lagi. Ada bukan 3 Anak bukan 3 suku, tapi 3 jenis Prakon. 3 jenis Prakon. Iya. Karena betul. Saya baru ingat juga bahwa Prakon itu dulunya awalnya itu adalah suku yang dipercaya untuk pegang militer. Tapi di zaman raja siapa saya lupa namanya, ada penyerahan tahta raja. Jadi pada waktu itu suku yang berwenang sebenarnya itu merasa tidak sanggup untuk menjadi raja, kemudian diserahkanlah ke raja siapa, pokoknya belakangnya itu Ibrahim Dasi. Ada Raja Ibrahim Dasi. Nah, ini orang Prakon. Ada orang yang raja yang gue nggak mampu nih. Iya. Gue serahin aja. Iya. Keren dong. Iya, sebegitunya. Jadi tidak turun temurun, musyawarah mufakat, Cing. Rajanya itu bukan berdasarkan darah. Musyawarah mufakat. Ada MPR-nya dulu, kayak dulu Iya. gitu ada orde baru. Sama persis kayak kepengurusannya Quraisy Mekah. Iya. Jadi selalu mufakat. Siapa yang jadi pimpinan ini? Mufakat, musyawarah mufakat, selalu begitu.
Nah, hal itu Berarti juga sudah mengamalkan sila keempat dari Pancasila dari dulu. betul. Kerakyatan yang dipimpin Iya. oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. perwakilan. Makanya pada waktu itu sebenarnya dari suku mana gitu yang rajanya, jatuhlah rajanya itu menjadi orang Prakon. Raja siapa, Ibrahim Dasi gitu. Di belakangnya ada Ibrahim Dasi. Nah, beliau ini mempunyai 3 orang istri. Ya, Nah, di dalam tiga orang istri ini dibuatlah 3 rumah yang berbeda. ya. Nah, dari sini, dari keturunan 3 rumah yang berbeda inilah 3 jenis prakon itu muncul sekarang. Jadi 3 rumah itu, jadi 3 jenisnya ini, 3 macamnya itu dilihat dari rumah adatnya. Jadi kalau ada saya ketemu orang prakon, belum tentu rumah adat kami sama, karena kami Bentuknya, keturunannya ada 3 bentuk rumah adatnya. rumah tempat tinggalnya gitu. Iya, rumah adatnya itu. Jadi rumah suku Ya. istilahnya. Rumah sukunya itu ada Lango Ketuda, Lango Seng, dan Lango Wato. Lu? Saya kurang tahu saya Lango yang mana. Karena Lango itu Oh, rumah. mungkin Lango itu asal kata dari, kalau di kita nih dulu di Pisangan, Lango itu untuk bilang tentara. Lango. Oh, saya Lango rumah. Ya tapi rumah tentara. Ya enggak dong, Ya kan, Lango aja. Prakonnya tentara. Iya, dulunya. Berasal dari Lango itu, gitu. Lango dia tentara kata gitu. Ya, enggak tahu mungkin ya. Mungkin ya bisa ada ininya ya. Tapi ngapain orang lama kira sampai di Pisangan situ ya? Ya kan itu Tapi ya mah gitu. istilah. Lu aja Ya. sampai Palapan. Iya, benar. Iya. Nah, si Lango itu, Iya. Lango Ketuda tuh Lango yang dari pelepah kalau tidak salah, dari kayu. Lango Wato itu Lango dari batu, rumah dari batu, dan Lango Seng, Dari rumah seng. dari seng. Jadi 3 jenis rumah inilah yang beranak pinak, kemudian Jadi istri-istrinya menjadi prakon yang seperti sekarang. Itu tahun berapa timeline-nya tuh? 1000 berapaan? Kayaknya sebelum kemerdekaan deh. Iya. Sebelum kemerdekaan. Karena begitu kemerdekaan kami sudah bergabung dengan NKRI. Kerajaan Larantuka. Tapi bergabung dengan NKRI dong. Iya, bergabung dengan NKRI tentunya pastinya. Tapi di bawah Larantuka. Di bawah administrasinya Kerajaan Larantuka yang akhirnya menjadi Flores Timur. Larantuka sekarang masih ada nggak rajanya? Setahu Raja lo. Larantuka harusnya masih ada ya. Keturunannya masih ada sampai sekarang harusnya. Ah. Dan masih menyematkan nama raja, menyematkan sebagai Raja Larantuka, iya Ada masih. gelar-gelarnya juga, gelar bangsawannya. Gelar bangsawannya sudah tidak ada. Memang Kayaknya kalau musyawarah mufakat nggak ada gelar bangsawan, orang nggak keturunan juga. di Lama Keranya. Oh iya, tidak ada. Kami tidak ada gelar-gelar bangsawannya, tidak ada. Jadi semua punya kesempatan untuk menjadi raja. Iya. Semua punya kesempatan menjadi raja. Musyawarah mufakat dari 7 suku ini. 7 suku besar ini. Jadi di dalam suku Lama Kera aja ada beberapa prakon. Nah, semuanya ini punya perwakilan di dalam 7 suku besar Iya, ini. iya. 7 suku ini lah rembuk. Makanya kenapa nggak ada peninggalannya kali? Karena memang bukan karena keturunan. Iya, saya tuh sampai sekarang tuh saya ininya tuh di situ. Kenapa tidak ada peninggalan baca tulisnya ya? Padahal Harusnya udah ada dong. Masalah baca tulisnya sudah Ada sangat sekolah dari paham dulu. gitu. Iya. Udah, Tapi tulisnya tulis Arab. iya, Arab Melayu kan. Iya. Akhirnya untuk abjadnya abjad Arab, tapi bunyinya Melayu, bahasa Iya. Lama Kera. Iya. Kakek saya yang dari bapak sudah meninggal, dari bapak saya masih kecil. Saya dengar cerita beliau itu kalau menulis ya bahasa Arab, tidak bisa, Latin tidak bisa dia. Karena memang sekolahnya mengajarkannya pakai Huruf Arab. huruf hijaiyah. Tapi bukan bahasa Arab kan? Saya tidak tahu, kayaknya bukan bahasa Arab mungkin. Iya. Melayu Arab gitu. Arab Melayu, ya. Jadi yang keluar bunyinya adalah bunyi Melayu, tapi tulisannya tulisan Pakai Arab. hijaiyah, iya betul. Gitu. Begitu. Iya. Kayaknya begitu. Ya, kayak kalau mau selamat, sin, ya mati itu sukun, lam, mim, ta. Iya. Jadi bacanya selamat. Iya gitu. Selamat gitu. Iya. Dibacanya selamat. Iya gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu. Lo belajar gak Arab Melayu? Tidak. Cuman kalau saya dapat buku, jadi saya punya kakek saya tuh punya buku-buku begitu.
Saya baca tuh bisa. Iya pasti bisa. Asal lo bisa membaca huruf hijaiyah, Iya. itu akan kebaca bunyinya Iya. bunyi Melayu. Iya. Jadi saya baca, oh ini ini mau bahasa Indonesia, Iya. cuman pakai huruf hijaiyah doang. Kalau kan tidak ada NY itu, nun, titik 3 di bawah tuh, Iya. Y. Tuh gue inget tuh. Dari mana gue inget ya? Kalau eng itu ain pakai titik 3 di atas itu eng. Kayak modifikasi berarti modifikasi dari huruf hijaiyah yang Iya. tidak ada eng dan tidak ada NY. Ya, ya gitulah namanya Arab-Arab Melayu ya. Arab Melayu. Ya, ya. Nah, kemudian dari 3 suku dari 3 cabangnya suku Prakon ini, Lango berdasarkan Lango ini, Lango. kami tidak pakai fam. Ada yang pakai fam. Jadi kalau Cing Abdul ketemu suatu saat ada orang namanya misalkan Abdur, di belakangnya Ibrahim Dasi, itu dia fam ID. Jadi biasanya itu mereka singkat aja ID. ID. I titik D. Abdur Arsyad ID. I titik D. Atau ID jadi IDE. ID. I dan D gini. Jadi I dan D-nya itu besar. Tapi tidak ada kepanjangannya. Ya enggak, biasanya tuh nama lengkapnya ada, tentu ditulis kalau nama Buat di KTP dah. di KTP-nya pasti Ibrahim Dasi, ada Ibrahim Dasi yang bilang. Cuman kalau namanya tuh ID, ada lagi TD. TD apa TD Dasi? itu Termanu Dasi. Oh berarti Dasi. Iya, dari raja itu Ibrahim Dasi itu, dari mereka itu. Nah, kami tidak pakai. Kami pakai bin bapak. Bapak. Iya. Berarti yang pakai itu yang salah satu dari Lango Watu, Lango Seng. Iya. Kayaknya sama saya Lango Ketuda. Saya kayaknya Lango Ketuda deh kayaknya. Karena Atau Lango Seng kayaknya. Tak tahu dah. Nanti saya tanya orang tua dulu ya. lu belajar ini dari mana sih? Tanya, Cing. Nah, lu dengerin dari siapa? Nanya ke siapa? Tanya ke orang tua. Ya ini mati lagi. Ini mati nih. Kamera ikut mati nggak? Enggak dong. Oh, kamera nggak ikut mati kok. Tapi ininya mati sih. TV-nya. Kan bukan emang mati ya? Kalau nggak di ini? Yang mana nih? Ini. Panjang. Bukan. Yang paling panjang. Yang paling panjang. Apa tuh? Changhong. Yang ada tulisan Changhong. Ya. Emang tadi standby ya? Emang suka mati ya? Oh iya karena standby terus. Ya panas mungkin. Bukan, karena standby itu udah hidup lagi. Ya. Tadi gue nanya apa ya? Dur? Apa ya? sih tadi? Berhijaiyah yang penjelasan Buka, udah lewat. Udah lewat. Asal dari mana? Bukan. Ide. Iya, TD, ID, kemudian Dasi. kalau saya pakai bin. Pakai bin. Jadi aku nanya. Udah sih itu. Gue nanya deh. Iya, nanya apa cuma saya lupa. Belum habis kayaknya pertanyaannya. Cing Abdul udah bilang TV mati. Oh iya. Ya ulang deh. Ganti dah. Di Jakarta banyak ya orang lama kira. Oh, banyak. Di sini tuh ada perkumpulannya. Saya lupa nama perkumpulan, pokoknya perkumpulannya orang lama kira di sini. Lo ada di situ ikut? Pernah ikut gak acaranya? Saya tidak pernah ikut acaranya. Cuman saya sering silaturahmi ke Tempat perwakilannya. bukan perwakilan, itu keluarga saya juga. Ini apa? Base camp. kumpulan. Saya tuh panggilnya ya bapak besar saya. Karena tingkat beliau satu suku dengan kami, sama-sama suku Prakon, tapi statusnya abangnya kakak saya. Statusnya tuh lebih tua dari bapak saya. Bapak saya aja panggil dia kakak. Oh. Jadi saya panggil dia bapak besar, abah. Itu ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Saya sering main ke sana, ke beliau. Nah, oh ya, Cing Abdul tadi tanya, saya tahu ini dari mana? Oh ya, itu dia. Nah, termasuk ini. cara ke bapak besar itu. Ke bapak besar ini. Bapak besar itu namanya siapa? Abah Tuan. Namanya bapak besar, abah tuan itu panggilan gue yakin. Namanya kayak si Abdur. Tuan siapa saya kurang tahu. Tuan guru. Tidak, namanya tuh ada Abdullahnya juga kalau tidak salah.
Saya panggilnya begitu. Saya tidak tahu lah nama panjangnya. Ya, bapak ada bapak besar dah. Lu manggil dia tuan. Abah. Panggilannya tuan, karena bapak saya panggil dia kakak tuan. Karena panggilannya tuan. Oh, panggilannya tuan. Saya panggilnya abah tuan. Abah tuan. Abah tuan. Nah, beliau itu, cara saya tahu begini-begini nih, Sing. Iya. Saya duduk dengan orang tua nanya-nanya. Karena kita tidak punya buku sumber. Untuk makanya kan lo bilang tidak ada itu. Nah, lo taunya dari tanya-tanya ke orang tua. Saya tuh duduk dengan orang tua, nanya-nanya begini-begini tuh. Tidak hanya dengan orang tua saya, orang tua siapa saja. Dari suku mana aja? Dari suku mana aja. Pokoknya duduk sendiri. Saya datang, duduk kita ngobrol-ngobrol, pas saya akan tanya-tanya begini. Tanya-tanya bagaimana, tanya-tanya sampai saya begini begitu. Nah, mungkin kebiasaan saya yang seperti inilah yang membuat saya itu betah banget sama orang tua. Cing Abdel orang tua udah nggak ada sih. Cuman saya ini mendapatkan banyak, tidak hanya sekali ya, beberapa kali pengakuan dari orang tua teman-temannya saya. Mereka itu cenderung lebih suka kalau saya main ke rumah bercerita sama mereka ketimbang mereka cerita sama anak mereka sendiri. Karena ketemu bokap gue. Kuburan jangan, saya takut lah. Udah meninggal. Ayo. Bakal seru kali itu. Seru banget. Gue jarang ngobrol sama bokap gue. Bokap gue itu tentara pelajar. Jadi ikut berjuang perang beneran pada zaman Belanda. Sampai sekarang dia begitu hidupnya di ujung-ujungnya tuh dia Legion Veteran. Legion Veteran dikasih apa sih namanya? Bukan sumbangan apa ya? Santunan ya. Jadi dia ikut berperang. Tapi gue nggak tahu sama sekali kisah perangnya dia. Dia angkatan laut. Kalau kisah orang tua kita sih nggak bisa kita tanya ke orang tua. Nggak mau mereka cerita. Saya tahu kisah mudanya bapak saya, kisah mudanya ibu saya. Nggak nanya ke mereka berdua. Saya nanya ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Mereka nggak mau cerita sampai detik ini. Nah ini gue tahu ya dari mana ya, gue juga nggak tahu nih. Tapi gue tahu nih cerita tentang bokap gue nih. Bokap gue itu kuliah di Gajah Mada, Jogja. Margonda, UGM, Universitas Gunadarma Margonda. Gajah Mada beneran nggak nih? Beneran. Jogja dong. Jogja. Nah, daerah istimewa. Yogyakarta. Dia ambil ekonomi. Jadi presiden dong abis itu. Enggak dong, kehutanan. Pak Jokowi kehutanan. Bukan ekonomi. Lu nggak perhatian sama presiden kita lo ya? Yang ekonomi siapa dong? Nggak ada. Oh ini dong. Siapa? Ibu Sri Mulyani dong. Iya kan bukan presiden. Ya, tapi UGM ekonomi. Iya kan? Ibu Sri Mulyani? UI kayaknya dia UI dah. Kita oleh dia pindah kampus mungkin. Iya mungkin ya. Terus? Jadi dia kuliah di UGM ekonomi. Ini zaman sebelum merdeka ini. Udah dong. Sudah merdeka? Udah merdeka. Ya, bokap gue tuh lahir tahun 27. Berarti waktu merdeka itu umur 18 tahun, 45. Sebelum itu dia udah berperang katanya. Ya iyalah. Umur belasan. Iya pasti itu saya yakin keadaan kayak begitu siapa aja pasti angkat senjata pasti. Senjata ya. Setelah itulah. Terus. Dia kuliah di UGM Jogja. Dari Padang nih. Dia merantau untuk kuliah di Jogja karena Jogja kan seperti halnya Lamakera adalah kota tujuan pendidikan. Prasarananya ada, sarananya ada, semuanya ada. Padahal Padang pun sudah semaju itu dari dulu. Iya. Cuman jiwa Minang ya pengen merantau. Tapi model keluarganya itu merantau bukan untuk berdagang. Ada tuh Padang yang merantau untuk dagang ada. Nah kebetulan bokap gue tuh Padang yang merantau untuk kerja atau sekolah. Berarti Minangnya kayak Buya Hamka. Sekolah. Buya Hamka juga nggak merantau, bukan dagang. Iya. Dia ke situ. Dan dia itu kos di ibu kos yang orang Kristen. Nah, di Jogja. Itu orang Kristen. Semester pertama bayar, semester kedua digratisin.
sama si Bude ini. Kita manggilnya Bude akhirnya. Kayak ini ada, gue nggak sempat ketemu tapi kakak-kakak gue tuh sempat ketemu sama Bude itu. Ininya apa namanya? Yang punya kos ini. Yang punya kos itu. Karena katanya bokap gue rajin, selalu nyapu setiap subuh, disapuin semua sekosan itu sama bokap gue. Kok nggak nurun kebiasaan nyapunya di gue? Masa sih bokap gue? Tapi di ujung-ujung hidupnya bokap gue, setelah dia nggak kerja gitu ya, kan selama gue kecil gue taunya dia kerja aja kan, pulang sore gitu. Begitu dia udah selesai pensiun, emang kerjaannya nyapu aja, dia apain, disapuin, dikerjain gitu. Mungkin itu adalah bibit-bibit toleransi dari awal yang diterapkan oleh bokap gue. Bokap gue Padang cukup fanatik loh untuk menjalankan ibadah ritual ya, ibadah ritual. Tapi ibadah sosialnya cukup terbuka dia. Karena di tahun segitu aja dia udah bergaul dengan orang Nasrani dengan sedemikian akrabnya gitu, sampai dia diangkat anak katanya. Gitu. Itulah yang membuat sedikit nilai-nilai keterbukaan udah mulai ada dari zaman mungkin kecil. Yang turun dari bokap tuh bukan jiwa nyapunya. Jiwa nyapunya itu bisa muncul kalau rantaunya dulu. Cing Abel nggak ngerantau sih. Ngerantau, ngerasai hidup di kosan. Nah baru dah pasti rajin nyapu. Lu juga? Enggak. Saya lumayan lah. Selasar yang di depan kamar saya itu pasti bersih lah. Yang nyapuin bokap gue. Orang-orang seperti bokap gue yang nyapuin. Enggak, saya yang cukup sapu. Tapi selasar yang di depan saya aja ya. Kalau Rabur dan Kamir? Selasar. Rabur Kamir. Selasar selor. Selasar selor. Iya. Dan yang turun dari bokap gue adalah postur tubuh gue nih sekarang. Bokap gue ganteng banget. Bokap gue ganteng banget. Nggak turun mukanya ke gua, tapi postur tubuhnya nih, perutnya gendut, terus susah pakai sepatu. Dulu gua ngeliat bokap gue tuh kalau pakai kaos kaki gini, gitu kan? Sama sekali. Gitu, gue juga gitu. Dulu gua lihat bokap gue, belagu banget sih pakai begitu segala, gitu. Gini bisa ya, pakai diangkat begini. Ternyata emang susah, senuk sama perut. Kalau dalam biliar itu kalingan perut. Wah begini ya nyokap bokap gue ya gitu ya. Iya. Keluar mandi keringetan, gue tuh sama persis. Mandi keluar itu keringetan, Dur. Karena gerahan orangnya. Ternyata gitu ya. Ya turunan lah begitu lah. Iya. Kalau lu yang turun dari bokap lu apa? Marah-marah aja kayaknya. Tapi tidak terlalu lah, saya kalau marah-marah mah tidak terlalu. Nih ya, gue kasih voice note lo nih. Ini nggak marahnya aja lo begini nih. Gue tidak membayangkan kalau lo lagi marah-marah gitu. Tidak, ya. Saya tidak pernah marah. Bukan tidak pernah marah. Pasti setiap manusia marah. Cuman saya tidak pernah bersuara keras ketika saya sedang emosi. Oh, kalau ini keras kan bercanda. Kalau itu bercanda pasti. Ya, bentar ya. Coba kedengerin dong. Ayo Cing Abdel. Ayo kita nyabdu. Kan itu kan nyanyi. Nyanyi apa? Yuk, terus nih lagi nih. Itu kan nyanyi. Oke, kalau besok sore nih. Ayo dong. Yuk, langsung. Udah. Itu kan bercanda. Besok aja sore, mantap tuh. Ntar sore nih nggak bagus nih matahari secara konstelasi pergerakan bumi itu kurang mantap sore ini tuh. Itu loh, Cing. Itulah. Iya, itu kan. Itu lo ngomong teriak-teriak. Iya, itu memang teriak-teriak karena dalam euforia karena sudah selesai menulis dan segala macam. Tapi masih tunggu revisian lagi. Tapi saya yakin kalau masih ada revisi. Iya kan belum final. Kan ini udah dikirim. Karena nanti ada revisi lagi pastinya. Ya. Cuman saya jauh lebih siap karena otak saya sudah panas ketimbang yang kemarin. Jadi kayak ada revisi mah cepat insya Allah. Nah, itulah euforia. Kembali ke Lama Kera. Nah, Lama Kera itu kemudian tadi, nah saya tidak pernah tahu. Ini saya tanya-tanya di orang tua.
Tanya-tanya di orang tua segala macam. Dia cerita begini. Oh gitu. Selain dari Abah Tuan itu, siapa lagi yang jadi referensi lo? Nah, dari Abah Tuan itu juga yang saya tahu kalau orang itu dulunya merantau ke Lamakera untuk sekolah. Karena Abah Tuan itu dulu, jadi dia tuh pernah cerita, saya tahunya secara tidak sengaja. Jadi beliau itu pernah cerita, beliau pernah terdampar karena naik kapal. Bukan terdampar, beliau itu apa begitu, buku atau apa, mereka tukar-tukaran dengan orang Ende, kata beliau. Ya. Terus saya tanya, loh itu tukar pakai apa? Maksudnya tukar, ketemunya Ende ini kan jauh. Ya. Ende ini kan Flores tapi bagian tengah. Kok bisa tukarin orang Ende? Bagaimana ininya? Pakai pos atau apa gitu? Oh kirim, kami ketemu di kapal gitu. Nah terus saya tanya, oh Abah Tuan ketemu di kapal bareng gitu? Ternyata enggak. Jadi Abah Tuan itu dulu setelah beliau SMA, setelah beliau SMP, beliau ambil PGA di Ende. Ada orang Ende yang habis SMP di Ende, dia ambil PGA di Lamakera, setara SMA-nya itu di Lamakera. Jadi ketemunya itu di tengah-tengah ini. Ketika mau pulang kampung, mau apa, bertukarnya di situ karena satu orang Lamakera sekolah di Ende, yang satu orang Ende sekolah di Lamakera. Ketemunya di kapal. Iya, nah di situ kemudian saya kaget. Kok bisa orang Ende sekolah di Lamakera gitu? Oh iya, di Lamakera itu dulu satu-satunya PGA SMA ada di situ di Lamakera. Di tempat lain tidak ada. Bahkan di Larantuka aja tidak ada. Di Lamakera yang ada gitu. Itu tahun berapa berarti kalau si Abah Tuan SMA itu? 50-an? 45-an? Abah Tuan tuh jauh lebih tua dari bapak saya. Jadi Bapak lu umur berapa sekarang? Bapak saya 50. Bapak saya itu masih 50-an? Tidak. Sama gua dong? Tidak. Hampir 70 mungkin. Hampir 70 mungkin. 70 berapa? Kalau 72 kan berarti satunya 35. 70. Tuh. Kenapa dia? 72, satunya 35. Iya, benar kan? Iya kan? 380 deh. Ya ngambilnya aja 35 dan KTS jadinya. Nah gitu-gitu. Ya. Jadi saya tanya orang tua. Dan saya suka. Saya tuh itulah kenapa mungkin saya gampang akrab dengan Cing Abdel, karena gue udah tua. Dengan Arif Didu. Maksud lo karena gue udah tua? Tidak, saya tuh suka mendengar orang tua bercerita. Tidak sekedar itu formalitas bagi saya untuk membangun pembicaraan, tidak. Saya tuh memang kalau ada orang tua dia bercerita masa mudanya dia, masa sekolahnya dia, saya tuh suka dengerin gitu. Karena asik aja gitu, kayak wah di zaman itu segitu ya, gitu kayak orang sampai sekarang kalau ada orang-orang tua tuh cerita 25 rupiah mereka bisa naik kapal tuh, sampai sekarang saya masih kayak geleng-geleng itu 25 rupiah naik kapal enak banget. 25 rupiah. 3 tahun berapa itu berarti ya? Ya masih gitu. bisa ya. Lu udah nggak ngerasain 25 rupiah bisa dipakai? Masih SD. SD saya 100 rupiah itu permen 4. Jadi 25 rupiah masih pakai. Saya masih kadang-kadang beli permen 2, kembalinya 50, 25 rupiah 2. 25 rupiah masih kepake. Lo punya duit 150 misalnya. Lo punya duit 150 ribu perak dong. Oke. 150 perak. Terus lo beli permen 3. Ngapain saya pakai koin 50 aja? Enggak, misalnya lo beli permen 3 biji. Iya pakai koin 50. Ngapain saya pakai uang 150? Bukan, lo punya duit 150 perak. Lo beli permen 3. Iya, saya ambil koin 50, saya kasih. Bang, beli permen 3. Emang 3,50? Kan kasih 50, balikin 25. Orang permen 1,25. Cing Abdel permen ini 1,25 rupiah. Iya. Beli permen 3 kan? Iya, berapa tuh? Oh iya 75, Allahu Akbar. Ya Allah, kenapa isi saya? 100. Sorry.
Saya ambil koin 100 saya kasih, ngapain koin 50 saya ikutin ke situ. Ya makanya gue tanya sama lu, malah lo kasih 50 kembali 25. Iya, sorry. Saya kasih koin 100, koin 50 di sini. Nih, koin 100, sini 25. Nih. Permennya 3. Nih. Nah, benar. permen busuk nih. Wah, aduh. Nah, gitu. Ya. Berarti lo pernah ngerasain juga 25. Iya. Nah, lo sekolah di Larantuka sih. Tidak, SD di Kupang. SD Kupang. SD Kupang, SMP Larantuka, SMA Kupang. Kupang lagi. Kupang. Jadi lama kira lo nggak pernah sekolah di situ? Tidak pernah. Karena orang tua sudah merantau. Kakek nenek dari bapak dan ibu pun, yang dari bapak sudah merantau juga. Tapi kalau kakek udah meninggal dari bapak kecil. Kalau dari ibu tinggal nenek saja. Kakek juga sudah meninggal waktu saya kecil. Jadi Ya, kalau yang lo ingat ada legenda Lama Kera ya? Legenda deh. Ya, cerita-cerita rakyat, cerita dari mulut ke mulut. Lama Kera, tokohnya kah? Kejadiannya tidak kah? pernah. Tidak pernah. Tidak pernah ada yang istimewa? Tidak pernah. Ada satu, aduh saya lupa namanya siapa. Tapi pahlawannya ini terkenal. Pahlawan nasional? Tidak. Beliau, Pahlawan lokal? ya, beliau ini namanya cukup terkenal karena dulu berhasil mengusir Penjajah? berhasil dengan Belanda mengusir Portugis. Kan awal dulu kan Portugis di sana ya. Belanda datang tuh kan kita pikir Belanda ini teman. Sama kayak Jepang lah Jepang ya. Belanda datang ini kita pikir teman. Ayo kita usirin Portugis. Karena Portugis dari timur dulu ya. Masuknya ya? Iya. Masuknya dari arah timur baru ke barat. Betul. Ya. Kalau Belanda kan dari barat dulu. Dari Batavia dulu ya. Iya. Nah, itu usirlah si Portugis ini. Nah, beliau ini salah satu yang terkenal. Saya lupa tapi namanya sosok yang cukup terkenal menjadi pejuang. Kalau yang sekarang orang Lama Kera? Orang Lama Kera yang paling berpengaruh menurut saya ya, almarhum Pak Ali Prasong. Beliau anggota DPR RI. Almarhum, beliau meninggal COVID. Yeah. Beliau waktu meninggal tuh kehilangan besar untuk Lama Kera. Itu semua orang di status WhatsApp saya, di Instagram, semua orang Lama Kera berduka atas kepergian beliau itu. Karena beliau itu jasanya ya, pengaruhnya untuk membangun Lama Kera itu luar biasa. Di beliau itu juga beliau yang berjuang untuk listrik masuk di Lama Kera. 2006 itu. Listrik masuk itu salah satu, beliau berjuang masuk untuk listrik bisa masuk. Beliau juga yang berjuang akhirnya dibuat MAN di sana, Madrasah Aliyah Negeri. 2006 juga. Iya, dan MAN-nya itu bukan sekedar MAN, tapi MAN model. Maksudnya? Jadi MAN itu ada yang MAN biasa, ada yang MAN model. Kalau MAN model itu artinya dia menjadi contoh. Percontohan. Perlakuannya beda tentunya. Nah, MAN model di Lama Kera. Beliau yang mengusahakan. Mengupayakan. Bapak Ali Tahir Parasong. Prakon juga dia? Tidak. Itu Fam Parasong itu kayaknya. Parasong itu. Ada di antara 7 kabilah itu? Pasti ada. Namanya orang Lama Kera pasti dia masuk di dalam 7 itu. Tidak mungkin di luar itu. Pasti masuk di 7 itu. Nah, kemudian ya beliau itu sampai menentangkan Amin Rais Zulkifli Hasan yang ke sana. Peletakan batu pertama. PAN menang di sana. Beliau kan dulu PAN awalnya. Ya. Tapi kemudian pindah ke Golkar kalau tidak salah, saya kurang tahu. Kemudian peresmiannya Kemenak, Pak Lukman Saifuddin. Kesana? Saifuddin apa Syarifuddin? Saifuddin ya. Pak Lukman lah, pokoknya Pak Lukman. Saifuddin. Pak Lukman lah. Iya. Menteri Agama, Kemenak pada waktu itu. Menteri Agama pada waktu itu. Datang peresmian. Sempat Raja Arab mampir ke Lama Kera. Saya kurang tahu Raja Arab apa putra mahkota ya. Coba. Tapi itu gempar sih. Ngapain ke sana?
Jadi saya juga tidak tahu, kami aja kaget. Raja Arab mampir Lamakera coba ya. Jadi dia ini naik kapal, main-main ke Labuan Bajo. Emir Qatar. Raja Qatar. Raja Qatar. Raja Qatar, bukan Raja Arab, Raja Qatar. Dia naik kapal, terus tiba-tiba mungkin dia dengar cerita atau apa, tiba-tiba dia pengen ke Lamakera. Di sana ada kampung muslim. Ini putra Raja Qatar. Emir Qatar Syekh Tamir bin Hamad mengunjungi kampung muslim Lamakera, desa Watobuku. Tahu? Ya. Desa lo bukan? Lamakera tuh, iya. Iya, Watobuku, saya masuk Watobuku. Desa Watobuku, Solor Timur. Jadi sebenarnya bukan desa, itu lebih ke dusun. Ya. Lamakera itu terdiri dari 2 dusun, dusun Motongutung dan dusun Watobuku. Nah, lo ada di? Saya di Watobuku, rumah saya. Dia Solor Timur. Rumah nenek saya. Solor Timur. Iya, Solor Timur. Lamakera itu Solor Timur. Kabupaten Flores Timur. Betul. Kunjungan tersebut dilakukan setelah berwisata ke Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Nah, Maumere sebelah. Hah? Tidak, menyanyi Peping Gasong. Oh, dia nyanyi. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Maumere. Putar ke kiri. Betul. Saya tadi mau bilang putra Raja Qatar, lo tiba-tiba putra ke kiri. Wah. Terus putra Raja Qatar ini ngapain? Beliau pada Sabtu siang tiba di Larantuka dan menginap semalam sebelum berwisata ke kampung muslim Lamakera. Ada wisata apa di sana? Tidak ada. Masjid. Masjid. Sholat udah. Tujuan wisata masjid, wisata religi. Oke. Ke kampung muslim di Lamakera, Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, kata Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli. Tahu? Siapa nih? Wakil Bupati. Oh iya, mungkin ya. Iya. Ia mengatakan kunjungannya ke kampung muslim Lamakera adalah kunjungan privasi yang dilakukan bersama rombongannya. Untuk berita, Lamakera diketahui sebagai pusat peradaban tuh. Lamakera diketahui sebagai pusat peradaban penyebaran agama Islam di NTT. Di desa Watobuku terdapat sebuah masjid termegah di NTT bernama Masjid Al-Ijtihad. Al-Ijtihad Lamakera. Dan dari Lamakera juga lahir seorang stand up komedian. Itu udah nambah-nambah sendiri sih. Iya. Itu masjid itu punya 7 menara, punya 7 pintu. Itu menggambarkan bahwa terdiri dari 7 kabilah. Setiap kabilah punya bagian. Punya bagian. Satu kabilah dipimpin oleh Ibrahim Dasi yang akhirnya menjadi raja. Iya. Ide. Iya. Raja siapa? Raja Sangaji Ibrahim Dasi atau apa gitu. Pokoknya saya lupa. Berarti dia dengar dari siapa? Ya dari stand up saya lah, dari siapa lagi? Emang lu pernah ada materi lo tentang ini? Lamakera dulu itu pusat peradaban penyebaran. Tidak. Nanti di special show saya yang ketiga. Rewrite. Tidak, special show yang ketiga. Rewrite kan special show pertama. Waduh, masih lama banget. Special show kedua saya pendidikan. Ini kan tanggal 9, ini tanggal 18. 4 hari lagi ada rewrite-nya dia, tapi belum ngomongin Lamakera. Belum, special show ketiga baru Lamakera. Lamakera itu dikunjungi oleh Emir Qatar. Ya, judul show-nya Anak Lamakera. Judul show-nya nanti. Show ketiga. Alama. Anak Lamakera. Alama. Iya. Wah, bagus juga sih Alama. Bagus Anak Lamakera ya. Anak Lamakera. Tidak, tapi saya mau ada tulisan Lamakera di poster. Anak Lamakera. Tidak, langsung aja Anak Lamakera. Alama bawahnya. Iya. Bawahnya boleh. Alamanya yang di bawah. Iya. Jadi Anak Lamakera yang besar gitu. Anak Lamakeranya. Show ketiga. Lamakera itu sempat dikunjungi oleh Emir Qatar. Emir Qatar itu mengetahui bahwa di NTT ada sebuah desa Watobuku, desa kecil terpencil yang menjadi pusat peradaban Islam di NTT. Iya. Yang madrasah pun baru ada tahun 2006. Listrik baru ada di tahun sekitaran situ. Tapi pernah menjadi pusat peradaban. Pernah. Dulu itu kayaknya mubalik yang menyebar di NTT itu
pusatnya di Lamakera. Jadi ibaratnya mondoknya itu Lamakera. Ada pesantren di situ. Tidak ada sih, cuman Mondok di mana kalau nggak ada mondok di masjid, di masjid. Oh, di masjid, ya. Kan masjid itu menjadi segala, sekolah pun nggak ada bangunan kan, semuanya di masjid. Semua di masjid. Jadi masjid itu memang berfungsi multi Iya. multi apa nama itu? Azan, sholat, habis sholat buat jadi orang belajar kitab, belajar mengaji, Pelataran apa. buat dagang. Dagang ada Di sendiri pelataran, iya. Iya, di halaman di luar. Iya, di luar, iya. Pusat ekonomi juga sekitaran situ. Itu. Gitu, azan isya. Berarti kita habis ya? Habis. Kita 2 kali bikin, 2 kali diselesaikan pada saat azan. Iya. Sudah berapa menit? 50. Oh ya, cukup lah. Oke. Tutup. Ditutup Belum aja. kelar ini masih ada lagi. Oke dong. Ditutup. Iya. Kita tutup dulu ya. Ya. Wow.